Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin asyhadu anna qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, jamaah Masjid Baitul Salam, semoga selalu dalam lindungan, penjagaan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan lagi bacaan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh seorang imam yang juga seorang hakim agung yang gelarnya adalah Imam Najmuddin atau bintangnya agama. Beliau namanya adalah Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah. Ibn Qudamah berarti masih keturunannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Al-Maqdisi, berarti beliau lahir di Baitul Maqdis di Palestina sana. Baik, sang imam ini sebagaimana dalam biografi beliau itu adalah seorang kita nyebutnya penceramah atau pas penceramah ya. Jadi kalau lagi ceramah itu bukan kajian ya, di lapangan itu suaranya itu bisa sampai jauh. Nah, dan banyak yang dengerin, terus nasihatnya itu sering jadi rebutan orang-orang untuk diamalkan, kurang lebih begitu. Tapi yang pribadi seperti yang sudah pernah tak sharekan teman-teman semuanya, belum pernah mendapati kitab beliau selain ini. Jadi kitab beliau selain ini tuh belum pernah dapati, padahal beliau seorang hakim agung. Paling enggak beliau punya kitab-kitab fikih tebal-tebal. Nah, tapi yang enggak ketemu. Berbeda dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga seorang hakim agung dan kitabnya banyak. Nah, sampai ke kita. Dan masa beliau tidak jauh dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, masa beliau. Tapi kita masih membahas terkait masalah sombong, dan ujub. Di kesimpulan akhir sang penulis mengatakan wa'alam, ketahuilah, berarti semacam kayak kesimpulan atau hal yang sangat penting, annal kibra khuluqun batin, bahwa sifat sombong ini adalah akhlak yang tersembunyi di hati, tidak kelihatan. Tasaddara an a'malin hiya thamaratu, dia akan melahirkan sebuah perbuatan-perbuatan yang mana amal-amal ini, amal-amal perbuatan adalah buah dari sifat sombong ini. Fayadhharu 'alal jawarih, maka sesuatu yang enggak kelihatan ini akan nampak di anggota badan. Nah, dia enggak kelihatan tapi akan nampak di anggota badan. Wa dzalika al-khuluqu huwa ru'yatun nafsi 'alal mutakabbir 'alaihi. Dan akhlak ini adalah merupakan penglihatan dirinya sendiri, menaruh dirinya sendiri di atas orang yang disombongi. Ya'ni yara nafsahu fawqal ghair fi sifatil kamal, yaitu dia melihat dirinya sendiri itu di atas yang lain dalam sifat-sifat kesempurnaan. Maksudnya dalam hal ini aku lebih baik, dalam hal ini aku lebih baik, atau mungkin dia merasa lebih baik di semua bidang. Masya Allah. Fa'inda dzalika yakun mutakabbir, saat itu dia menjadi orang yang sombong ketika melihat dirinya di atas yang lain. Nah, ini secara umum ya. Nanti mungkin dalam kasus-kasus terperinci mungkin akan sedikit beda. Wa bihadza yanfasilu 'anil 'ujubi. Kalau memang kesimpulannya ini, maka sifat sombong itu berbeda dengan sifat ujub, terpisah, dia enggak sama. Mirip tapi terpisah. Nah, seperti kata banyak para ustadz itu, ikhlas dengan riya itu mirip. Nah, beda nih. Mirip, beda banget lah. Fa innal ujuba la yastad'i ghairul mu'jab.
Karena sifat sombong itu nggak bakal menarik sesuatu apapun kecuali kekaguman atas diri sendiri. Hatta lau qadara qadira ayyakhluqal insan wahdahu, andaikan ada orang yang mampu menciptakan dirinya sendiri. Ini kan sudah sesuatu yang tinggi. Saya tangannya nggak ada, bikin sendiri bisa mampu. Nah, tasawwara ayyakuna mujaban, dia itu hanya sampai pada ranah dia itu terheran-heran dengan prestasinya sendiri. Masya Allah, aku kayak gini. Ola yatasawwaru ayyakuna mutakabbira, tapi nggak tergambar bahwa dia itu orang yang sombong. Dia nggak bisa disebut sombong. Nah, hanya terheran-heran dengan prestasinya sendiri. Illa ayyakuna ma'aghani, kecuali kalau ada orang lain lagi yang mungkin bisa menciptakan dirinya sendiri juga, wa huwa yara nafsahu fawqahu, maka dia melihat dirinya itu di atas orang lain setelah melihat yang lain. Fa innal insana mata ra'a nafsahu bi'ainil isti'adhah haqara man dunahu wastarah. Kapanpun orang kalau melihat dirinya sendiri itu dengan melihat kekaguman, aku ini gitu. Nah, maka dia akan melihat orang lain itu, orang yang di bawahnya itu jadi direndahkan, dihinakan dan dianggap kecil. Wasifatu hadza al-mutakabbir, dan ini tentu sifatnya orang yang sombong. Nah, kalau sudah menghina orang lain dan menganggap orang lain itu kecil, nanti kalau kayak gini, orang kayak gini biasanya nggak melihat potensi orang lain dan nggak bisa memaksimalkan potensi yang ada di orang lain. Padahal mohon maaf, masing-masing dari kita itu Allah kasih mauhibah. Atau mauhibah itu apa ya? Mungkin talenta ya, bakat lahir. Dan setiap orang kadang beda-beda, talentanya kadang beda-beda. Kalau kita nggak menganggap rendah orang lain, kita akan bisa memaksimalkan, mengambil manfaat dari talenta yang Allah berikan di orang lain, insya Allah. Tapi kata orang-orang, talenta ini nggak bakal berkembang kalau tidak ditemukan, tidak ketemu gurunya, dan tidak diasah. Ketemu pun tidak cukup kalau nggak ada yang mengasah, nggak ketemu gurunya dan tidak diasah. Wallahu ta'ala. Ka'annahu yanzuru ilal hamir, seolah dia melihat seekor keledai. Masya Allah, melihat orang lain dia keledai semua. Istijhalan wa istihqaran, karena nggak dianggap, orang-orang itu nggak dianggap, dan karena orang-orang itu direndahkan. Masya Allah, sifat sombong ya. Iblis kurang lebih kayak gini. Nah, asjudu liman khalaqtahu tina, ya Allah, apakah aku harus bersujud kepada orang yang kau ciptakan dia itu dari tanah liat, diciptakan dari tanah liat, di bawah diinjek-injek, masa aku harus sujud kepadanya sebagai rasa hormat? Nah, ini sifat-sifat iblis. Wa afatul kibri azimatun, bencana sifat sombong itu besar. Beliau tidak mengatakan kabiratun, tetapi azim, besar. Bapak, mari kita fokus pada huruf mim. Ini kan dari kata sama, sama itu langit di atas, besar. Nah, huruf, kalau kita fokus pada huruf ro ya, itu di bawah. Nah, sesuatu yang lebih kecil. Biasanya sesuatu yang lebih agung itu pasti ada huruf mimnya. Azim, dhohm, nah, kalau sesuatu yang ada hakir, ada huruf ro-nya. Nah, dan lain-lain. Wa fihi yahliku al-khawas, bahkan ulama-ulama top itu binasa gara-gara sifat sombong. Ulama-ulama top. Wa qallama yanfaqu anhu al-ubbad was-suhad wal ulama, sedikit dari kalangan ahli ibadah, orang zuhud dan para ulama yang terbebas dari sifat sombong. Kalau para ahli ibadah, ahli zuhud dan ulama aja sedikit yang terbebas dari sifat sombong, lalu bagaimana dengan kita? Berarti kita harus lebih maksimal lagi, biar tidak memiliki sifat sombong. Wa kaifa la ta'dhum afatuh. Nah, wa kaifa la ta'dhum afatuh, kata sang penulis, gimana bencananya tidak besar? Waqad akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sudah bilang, annahu la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, bahwa orang itu gak bisa masuk surga langsung, yaitu yang bagaimana?
yang dalam hatinya ada sedikit sifat sombong. Nah, kenapa? Nah, sekarang kita akan dikasih tahu kenapa kok sebegitunya ya sifat sombong itu. Wa inna man sara hajjaban dunal jannah li'annahu yahulu bainal 'abdi wa baina akhlaqil mu'minin. Kenapa dia jadi penghalang seseorang dari masuk surga? Karena dia menghalangi dari seorang hamba, antara seorang hamba dan antara akhlaknya orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu dengan akhlaknya dilepas gitu, dia penghalang. Karena ada penghalang sifat sombong ini. Kenapa? Li'anna sahibahu la yaqdiru ayyuhibbu al-mu'minin ma yuhibbu li nafsihi. Karena pemilik sifat sombong ini enggak mampu untuk mencintai orang-orang beriman sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Nah, maksudnya adalah kalau kita suka dihormati, maka hendaknya kita menghormati orang lain. Orang yang sombong itu nggak bisa kayak gitu. Kalau kita suka dikasihi, dikasih atau apapun itu, orang yang punya sifat sombong yang nggak memiliki sifat itu. Nah, fala yaqdiru 'ala tawadhu. Dia nggak bakal mampu untuk rendah hati. Wala 'ala tarkil hati. Dia juga nggak mampu untuk meninggalkan sifat dengki, wal hasad, wal ghadab, amarah. Nah, biasanya orang yang punya sifat sombong itu kalau dicela dikit itu marah, langsung muncul sifat sombong yang benar-benar marahnya itu, kamu itu siapa, kamu masih gitu. Wala ala kadmil ghaib. Dia juga nggak mampu meredam amarah, wa qabulin nushi, dan tidak mau menerima nasihat dan menganggap yang lain rendah. Masa bisa menerima nasihat? Ya nggak bisa. Wala yaslimu, atau wala yaslamu minal lizdira'i bin nasi wal ightiyabi. Dan dia nggak bisa selamat dari merendahkan orang lain dan menghibaninya. Fama min khuluqin dhamimin illa wa huwa muttarrun ilaihi. Tidak ada pun sifat yang tercela kecuali memang dia itu dibarengi dengan sifat sombong. Jadi semua sifat tercela itu pasti ada unsur sombongnya di awal. Nah, makanya kalau iblis punya sifat sombong, pasti dia punya sifat-sifat yang lain, sifat iri, sifat dengki, sifat ini, sifat hasad, wah, kumpul semuanya. Berarti intinya di sifat sombong harus kita hilangkan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa min syarri anwa'il kibri, dan di antara wujud sifat sombong yang sangat buruk, ma yamna'u min istifadatil ilmi, yaitu dia mampu mencegah seseorang dari mengambil faedah ilmu. Ini kan bencana Pak, orang kalau nggak punya ilmu pasti tersesat. Orang nggak punya ilmu pasti tersesat. Nah, wa qabulil haqqi, dan menerima kebenaran. Nah, waliyat lahu, dan menjalankan kebenaran. Menerima aja nggak bisa, apalagi menjalankan kebenaran, melaksanakan kebenaran. Ini lebih tidak mungkin lagi. Ini dibuktikan nanti ada beberapa ayat. Wa qad tahsulu al ma'rifatul mutakabbir. Terkadang orang yang punya sifat sombong, orang yang sombong itu terkadang dia bisa mengetahui kebenaran. Terkadang, kata Ibnu Qudamah, walakin la tutawi'uhu nafsu 'ala qiyatil haqqi. Tapi hatinya enggak bisa untuk melaksanakan kebenaran itu. Enggak bisa. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT, wa jahadu biha, dan dia menolak kebenaran. Ini kalau masalah ini kembali ke ayat. Anda udah ngecek ayatnya apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kisahnya Nabi Musa. Nah, kisahnya udah apa ya istilahnya? Udah nyontek lah. Nah, dan ini Fir'aun dan bala tentaranya dan pendukungnya. Wastaiqanatha anfusuhum. Wawu ini bukan wawu artinya dan, tapi lil istidrak, apa ya? Sedangkan artinya. Sedangkan dia meyakini kebenaran itu. Sedangkan hati mereka itu meyakini kebenaran itu, ayat-ayat kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Nah, kenapa dia tidak mau menerima kebenaran itu? Zulman wa uluwa, karena sifat zalimnya dan sifat sombongnya. Nah, jadi orang sombong itu tidak bisa menerima kebenaran. Nah, saya itu dulu pernah, ini namanya orang gimana Pak ya? Punya sifat kayak gini tuh kadang wajar.
wajar nggak ya? Dulu, nah kita sedikit ketika itu sudah mau tamat syariah kan diwajibkan ya dikasih dua pilihan di antara ujian prakteknya itu khutbah atau praktek ngajar. Khutbah atau praktek ngajar sekali aja. Nah bukan khutbah kayaknya kok berat itu orang dia di depan para ustaz dokter-dokter gitu kan berarti. Akhirnya ambil yang ngajar di Iqdad, anak yang baru masuk Libya itu. Begitu ngajar itu, aneh sedang menjelaskan bilangan adat mahdud itu. Nah, ajarkan bagaimana dari angka 1 sampai 2, 3 sampai 10, 11 sampai 99 gitu-gitu. Nah, singkat cerita, waktu itu aneh nyebutkan angka 13 yang mu'annats ya, salasa asyarata begitu. Salasa asyarata. Tiba-tiba ada murid yang nyalahin aneh. La ya Ustaz, wasahih salasa asyarata disukun. La ya talib. La, laisa kata wasahih. Salasa asyarata. Enggak anak yang betul itu adalah salasa asyarata. Aneh bilang gitu. Dia enggak ngotot. Enggak Ustaz, yang benar salasa asyarata disukun. Wah, dia ngotot. Padahal waktu aneh praktek ngajar itu dosen-dosen lihat, teman-teman lihat gitu kan, nanti dapat nilai. Akhirnya langsung aneh emosi. Tak marahin habis saja orang Filipina. Kamu itu baru masuk juga. Kamu perempuan astagfirullahaladzim. Langsung dia apa ya minta maaf lah maksudnya. Nggak usah. Soal keyakinannya itu dihilangkan. Habis itu selesai praktek ngajar dan Ustadz aneh lihat Dr. Thohir itu melihat nggak komentar, semua nggak komentar. Selesai praktek ngajar masuk kelas aneh cerita ada bocah sok banget dia nyalain aneh, masa dia bilang salasa asyarata, salah dia bilang salasa asyarata. Tiba-tiba teman dia bener, mustahil lah salah itu. Enggak, dia bener. Aneh ngerasa level aneh dengan yang bela si murid itu, si anak edat itu satu level. Akhirnya aneh nanya yang lain, semuanya enggak, dia yang bener. Tak kasih gitu. Ya ternyata ada yang salah. Nah, kadang apa ya, kalau sudah ngesok itu dia nggak bisa menerima kebenaran. Dan kebetulan saat itu Pak dosen juga dia mungkin dia menjaga martabat aneh kali ya. Nah, supaya enggak dia ya sudah. Nah, ya kurang lebih gitu Pak, kalau kita udah karena sombong, kadang apa ya, kesalahan yang kita miliki itu jadi ngerasa kayak benar banyak kisah-kisah ini. Itu untungnya cuma hitung-hitungannya. Gimana kalau masalah akidah? Bubar. Gimana kalau masalah fikih? Masalah fikih berarti cara sholat kita, cara ibadah kita ke Allah berantakan semua. Nah itu orang kalau sombong nggak bisa menerima kebenaran. Ya kayak, tapi saya nggak menyamakan ini dengan Firaun. Ya kayak Firaun ini. Nah, terus kemudian ini kayaknya masih ucapan kaumnya Firaun. Faqalu anu'minu li basyarin mithlina. Apakah terlalu mereka mengatakan apakah kami harus beriman kepada orang yang dua orang ini seperti kami? Kalau nggak salah bunyi ayat berikutnya wa qaumu lana abidun gitu ya. Wa qaumu lana abidin kalau nggak salah. Sedangkan kaum mereka itu orang-orang Bani Israel itu kepada kami itu kata Fir'aun itu nyembah kami. Itu gimana ya, memang sulit ya. Kaumnya nyembah saya kok tiba-tiba saya harus ngikutin orang yang keluar dari kaumnya itu, nggak masuk akal. Jadi sudah terlalu sombong. Nah, ya dipaksa untuk nyembah. Panjang lah. Mohon maaf kalau kita baca sejarahnya Bani Israel itu agak rumit Bapak. Tak singkat aja ya. Kan mereka itu dari kaum miskin gitu kan. Mohon maaf, Nabi Yakub alaihissalam di Palestina kemudian dibawa oleh Nabi Yusuf ya ke Mesir. Itu total jumlahnya sampai 200 Pak. Putranya Nabi Yakub, cucu-cucunya terus dan sebagainya sampai 200. Terus tiba-tiba mereka dapat fasilitas kerajaan. Dikisahkan mereka mulai sombong. Tapi enggak di zaman itu ya, generasi berikutnya itu sombong. Padahal mereka
mendatang. Terus tiba Fir'aun yang keberapa itu ya enak dengan keturunan Bani Israel ini akhirnya diperbudak. Padahal mereka keturunan Nabi, nggak layak lah keturunan Nabi itu dihinakan gitu. Diperbudak, terus kemudian Allah membela mereka dengan memunculkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Terus kisahnya seperti yang kita tahu itu. Nah, Nabi Musa masya Allah bagus banget, ya sudah masa ribut lah. Terus Nabi Musa mengeluarkan mereka dari Mesir, nah, terus dibawa ke Palestina, bikin peradaban sendiri. Masa ribut, ambil Mesir dan saya keluar. Nah, terus kisahnya tahu ya, singkat cerita nanti kan ada raja Nabi Dawud, raja Nabi Sulaiman dan lain-lain. In antum illa basyarun mithluna. Kamu itu kan, kalian itu kan seperti kayak kami, hanya manusia biasa. Wa ayatun katsiratun nahwa dzalika wa hadza takabburun 'ala Allahi wa 'ala rasulihi. Dan ayat-ayat yang semisal seperti itu banyak sekali. Nah, dan ini adalah bentuk sifat sombong terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Nah, insyaallah untuk yang poin berikutnya tak baca setelahnya ya, karena ini nyambung. Oh, tinggal sedikit ya. Tinggal 2 alinea bawahnya tak kebut sedikit ya. Waqad taqaddama anna takabbura 'ala ibadi atau 'ala ummati wa ihtiqaruhum wa isti'dhamu nafsihi 'alaihim. Yaitu sudah kita bahas kemarin di atas bahwa sifat sombong itu sombong atas para hamba, sombong atas manusia, itu adalah wujudnya merendahkan mereka dan menganggap dirinya lebih agung daripada mereka, daripada umat manusia. Wa dzalika ayatan yad'u ila takabburi 'ala amrillah ta'ala. Dan ini akan menyeret terhadap apa? Sifat sombong terhadap perintah-perintah Allah, enggak mau ngambil. Lihat gaya orang-orang sekarang sebagian, loh kenapa kamu enggak melakukan ini, misalnya puasa Syawal atau apa, atau melakukan sholat sunnah, itu kan sunnah. Ya, itu kan sunnah. Itu kan kalimat, mohon maaf, itu kalimat sombong loh sebenarnya. Itu sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasulullah. Enggak mau dulu. Itu kan sunnah. Emang kalau sunnah kenapa? Nah, bilang aja saya belum mampu gitu. Nah, jangan cukup, itu kan sunnah. Itu sunnahnya Rasulullah, bukan sunnahnya gua apa. Saya kan gitu. Nah, kama hamala iblis kibrahu ala Adam alaihissalam, sebagaimana iblis sombong terhadap Nabi Adam. Anim tana'a min amtithali amri rabbih fi sujud, yaitu dia tidak mau untuk sujud kepada Adam, pada itu perintah Allah, bukan sujud menyembah lagi, sujud hormat. Sujud sudah enggak boleh lagi ke makhluk, itu cuma syariatnya Rasulullah. Sebelumnya boleh. Nah, lihat keluarganya Nabi Yusuf sujud semua kepada Nabi Yusuf. Nah, waqad syaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kibra fa qala al-kibru batul haqqi wa ghamtun nas. Dan Rasulullah telah menjelaskan tentang sifat sombong, yaitu sombong itu menolak kebenaran dan menghina orang lain. Wa ma'na ghamtun nas al-istira'u bihim. Arti dari ghamtun nas itu adalah merendahkan, menganggap kecil orang lain, wastiqaruhum, dan menghina mereka. Wa yurwa ada sebuah riwayat dari para ulama, bukan Nabi ya. Arti ghamtun nas itu adalah ghamsun nas, bermakna ghamtun nas. Ghamsun nas itu adalah artinya ghamtun nas. Ghamasa itu apa artinya? Ghamasa yang bisu artinya menghina. Tapi kalau ghamisa yang masu, ghamisa yang berbicara yang susah banget ya. Harus belajar dari salah mesin. Kalau ghamisa yang masuk itu artinya orang belekkan kan, Mas. Ada batunya. Kalau kita ada batunya kerikilnya atau ada bulu mata gini kan, orang menghina itu kan gini kan, Pak. Nah, itu jadi menghina itu dari gini terus, dari ngiar-ngiar, kamu siapa? Nah, lalu diplesetkan dari menghina orang. Jadi asalnya dari situ, Pak. Nah, tapi ada orang yang gini-gini itu tolong jangan dikira langsung menghina ya. Dulu saya butuh latihan loh, Pak. Mata kiri saya itu kedip sendiri terus. Dikira orang menghina. Bahkan dikira sebagian orang genit loh, Pak. Sampai ada cowok itu yang balas gitu, ada sampai gimana bayangkan orang. Ada teman laki-laki sampai gitu. Langsung menjawab. Padahal asli itu nggak bermaksud apa, ya nggak tahu apa itu. Apa gara-gara sifat lama nanti.
Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan ngebahas terkait pembagian rencana sifat sombong. Tapi ilahuna sampai sini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Mas? Semalam nggak pernah datang. Semalam aneh lihat Mas Rizky mau sholat isya tapi tidak ikut jamaah. Anda di pojok. Tak bisa lihat.